Oke, oke. Berarti di video itu saya ngomong saya tidak mau lagi masuk ke lingkaran setan ijazah palsu gitu ya. Dan itu dipotong, di framing seolah-olah saya ini takut bersentuhan dengan ijazah palsu atau saya ini seolah-olah tidak seperjuangan lagi dengan Dr. Rismon gitu ya atau Dr. Tifa, Bang Roy Suryo, kurang lebih begitu kan framingnya. Subhanallah. Baik teman-teman, oke, mudah-mudahan konten ini manfaat ya, mudah-mudahan memberikan edukasi. Jadi saya tidak mau lagi terjebak lingkaran setan, ijazah palsu ya, atau sertifikat palsu. Jadi lingkaran setan itu bukan termasuk teman-teman Dr. Rismon ya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, kemudian Bang Roy Suryo dan Bang Rizal Fadila, Ibu Kurniawan, dan teman-teman yang lain ya, mereka itu berkompeten di bidangnya. Mereka itu, beliau-beliau itu punya disiplin ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan ya, doktornya, ijazahnya. Jadi mereka itu benar-benar punya otoritas untuk membahas itu, membedah itu. Yang saya maksud lingkaran setan itu adalah pendukung-pendukung taklid butanya ya, baik pengacaranya, baik rakyatnya, baik siapapun lah yang lingkaran setan itu. Poin pertama ya, saya dijebloskan ke penjara itu mulai dari tingkat penyidik ya, jadi tingkat penyidik polisinya yang nangkap saya, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, JPU-nya, jaksa penuntut umumnya, lalu disidang masuk ke persidangan dan JPU mendatangkan 35 saksi kurang lebihnya, teman sekolah, guru sekolah, kepala sekolah, guru, macam-macam loh, didatangkan semua. Tetapi selama 6 bulan kurang lebih sidang, tidak ada satupun ya orang yang pernah melihat bentuk makhluknya yang namanya sertifikat asli itu ya, nggak ada. Polisinya nggak pernah melihat langsung ya kan. Teman-teman sekolah 35 saksi yang didatangkan ke pengadilan tidak pernah melihat langsung. Bahkan JPU-nya tidak pernah melihat langsung. Bahkan yang mulia hakim wakil Tuhan juga tidak pernah melihat langsung. Tidak ada. Tapi tetap saja saya dijatuhi hukuman ya, dituntut maksimal 10 tahun, divonis 6 tahun. Nah, itulah yang saya maksud lingkaran setan gitu ya. Itu lingkaran setan itu. Nah, ditambah lagi yang ini ada rakyat-rakyat yang hanya ikut-ikutan, asli, 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 berantem di TikTok, berantem di medsos. Padahal dia sendiri nggak pernah melihat aslinya tuh, cuman berani berantem sesama anak negeri, ya berantem sesama bahkan seagama, seiman, masya Allah. Itu yang saya maksud lingkaran setan gitu ya. Dan saya nggak mau terjebak di situ. Ya untuk Dr. Rismon, Dr. Tifa, untuk Pak Rizal Fadila, ya, untuk Bunda Kurniawan dan semuanya saya dukung doa lahir batin jasmani rohani, terus tegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar ya. Insya Allah. Kalau saya sendiri dimintai pendapat pribadi, sama, saya itu orangnya hak-hak batil-batil. Selama mataku tidak pernah lihat sendiri yang asli, ya, sampai kiamat pun, ya mau dibayar 10 triliun pun saya nggak akan mau mengakui asli. Saya belum pernah lihat. Bahkan lembaga seresmi pengadilan pun, ya hakim jaksa itu punya otoritas tinggi tuh untuk mendatangkan yang asli. Nggak bisa datang. Itu yang saya maksud lingkaran setannya itu di situ. Coba perhatikan di TikTok itu kan kasihan kan. Ya, ada emak-emak, ada bapak-bapak, ada anak-anak, ada Gen Z. Hidup asli, hidup asli. Kemudian yang satunya lagi, mereka selalu menyebut barisan sakit hati, ya kan. Terus anak abah gitu kan. Sementara yang satunya juga mempertahankan palsu, palsu. Yang satu asli, asli. Nah, ini yang saya maksud lingkaran setan. Ya, oke. Insya Allah saya tetap berjuang membela yang benar dengan doa ya, sementara dengan doa insya Allah. Baik,
Paham kira-kira sudah? Nak Rizky masuk, tersampai maksudnya. Ya itulah, Dr. Rismon selamat berjuang, Dr. Tifa selamat berjuang, Bang Rizal Fadilah terus berjuang, ya. Apalagi siapa? Bang Roy Suryo selamat berjuang, Bunda Kurnia selamat berjuang, TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis selamat berjuang. Saya juga salah satu bagian organ penting di dalam TPUA itu. Selamat berjuang, terus berjuang. Mereka berjuang tanpa dibayar. Ya, mereka berjuang mengeluarkan biaya sendiri ya tanpa pamrih. Ya, mereka datang ke UGM, datang ke Solo biaya sendiri tanpa disponsori. Gak ada kepentingan apa-apa. Kepentingan hanya ingin membersihkan alma maternya karena beliau-beliau merasa alumnus UGM yang benar. Beliau kan berarti kan jelas visi misinya. Ya kan? Dan beliau punya ilmunya ya di bidangnya memang doktor forensik. Ya kan? Ahli telematika. Memang sudah punya otoritas di bidangnya. Itu teman-teman ya. Oke, insya Allah saya tidak mau lagi terjebak di dalam lingkaran setan. Yaitu lingkaran setan yang situ maksudnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.